Karena yang namanya melanggar undang-undang hak cipta, saya kan sudah sampaikan bahwa seseorang itu mencoba merilis, kemudian mengkopi apa asli daripada si pencipta tersebut, kemudian dikumandangkan kepada orang lain dan mengaku sebagai penciptanya. Ini baru dinyatakan dia sebagai eh, melanggar undang-undang hak cipta. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dikomersilkan, contoh melalui kaset, CD, VCD. Ya. Itu juga kalau dinyanyikan itu kan berarti kan untuk memperoleh keuntungan dari hasilnya. Nah, seharusnya daripada studio rekaman itu siapakah produsernya itu mempertanyakan kepada pencipta lagu supaya dia mendapatkan royalti dari hasil penjualan kaset ataupun CD VCD tersebut. Nah, itu baru kena. Nah, namun kalau seandainya ini lagu dikumandangkan, kemudian yang bersangkutan mendapatkan keuntungan karena dia menyanyikan lagu itu, apa hubungannya? Kan gitu. Dia kan tidak merasa bahwa ini ciptaan daripada saya, tapi saya menyanyikan lagu yang memang ada dan sudah terpublikasi dan sudah diketahui oleh publik. Apakah itu menyalahi ketentuan hukum? Ini tolong kita beda-bedakan juga ya, untuk memposisikan seseorang telah melanggar hak cipta tersebut. Lah nanti kalau begitu terus, ya sudah, nggak usah dinyanyikan orang lagi, tulis aja di situ bahwa lagu ini saya ciptakan, saya rilis sendiri, ritmenya begini, untuk tidak dipublikasikan, dinyanyikan orang lain, biar jelas. Tapi namanya lagu ciptanya siapapun bisa menyanyikannya, mau di panggung kek, mau melalui YouTube kek dan lain sebagainya, itu gak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya monitor juga bahwa dia tuh katanya melalui stasiun TV ya, TV. Nah, menurut hemat saya kalau begini komposisinya, ini laporan ini salah objek. Salah objek. Kenapa nggak stasiun TV-nya aja tanyakan tuh? Tapi kalau ditanyakan stasiun TV yang memandangkan itu, lah contohnya saja, Idol aja. Dia kan memandangkan juga, ditonton orang banyak, dikomersilkan dan menghasilkan keuntungan stasiun TV-nya. Nah itu apakah itu melanggar undang-undang cipta? Tolong kita betul-betul bisa mencermati. Jangan gara-gara ada fee, ada nilai uangnya, karena tidak mendapatkan bagian, langsung dilakatkan melanggar undang-undang hak cipta, yang nggak boleh. Nanti percaya dengan saya, kalau kayak gini nanti pencipta lagu ini, nanti lagu-lagu yang diciptakan itu tidak akan mau dinyanyikan orang lain, atau kasarannya akan diboikot nanti. Nah, karena kamu sudah menyudutkan seseorang, padahal kamu harus bangga apabila ciptaan itu disenangi oleh orang banyak, dikumandangkan oleh orang lain. Saya yakin karena suara Lesti itu bagus, orang seneng. Nah, ini saya katakan salah objek. Kalau studio TV yang memandangkan atau mengundang dan lain sebagainya, silakan saja berurusan dengan sana. Tapi saya yakin dari studio TV juga tidak ada hubungannya juga. Karena kan tidak dikatakan bahwa studio TV ini kamu nyanyikan ini supaya kamu dapat uang. Apa dikatakan itu melanggar undang-undang hak cipta? Ya enggak lah. Namanya studio TV itu memang tuh ditonton oleh khalayak ramai. Namanya setiap warga negara yang merasa dirugikan, ya sah saja untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Nanti tentu dari pihak penyidik akan menilai, menelaah, menganalisis apakah layak dan patut ini dikenakan undang-undang hak cipta atau tidak. Nanti diserahkan saja kepada penyidik untuk menilai itu. Tentunya dari pihak pelapor memberikan bukti-buktinya, bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia mencipta lagu itu. Nah, nanti tinggal dianalisis sampai sejauh mana bukti-bukti yang kuat kamu lakukan kepada penyidik, ya silakan saja. Tapi kalau feeling saya, gitu loh, karena saya ikuti juga perkembangannya, ya saya tidak mendahului hukum, ya kayaknya tipis lah ya. Nah, bagi saya pribadi, ya sudahlah, kita sebagai warga negara, insan, hamba Tuhan, kalau memang kita punya karya itu bisa mendapatkan berkah bagi orang lain, kenapa sih? Kan gitu. Saya tidak bisa memberikan orang kepada seorang itu, tapi dengan karya saya itu bisa dimanfaatkan orang untuk dapat
untuk menimba kehidupannya. Ya, berkah buat kita, malah buat kita juga. Jangan kita polisikan gitu loh. Ayolah, kita katanya umat yang beriman. Kenapa sih sampai sejauh itu? Kira-kira gitu ya, rekan-rekan ya. Tapi bisa nggak sih Pak dilaporkan balik oleh Dede Lesti si Dede ini? Ya bisa saja, ya, bisa saja ya. Istilahnya sampai sejauh mana laporan daripada Yoni Dores ini nanti menyangkut nggak kepada harkat martabat dan harga diri daripada si Lesti Kejora. Tapi menurut hemat saya untuk apa sih buang-buang waktu? Lebih baik terus berkarya aja Lestinya, berkarya saja lah. Ya jangan nyanyikan lagi lagu si Yoni, nyanyikan, buktikan Lesti menyanyikan lagu orang lain. Contoh melakukan lagunya Peter Pan contohnya, itu booming, mendapatkan keuntungan dari situ. Nanti biar sebagai pembanding, lah gue nyanyikan karena suara gue bagus kok. Seperti yang saya katakan tadi, saya menyanyikan lagunya Peter Pan itu, lagu The Bee Gees, bayangin aja nggak tanggung-tanggung loh. Kalau saya komersilkan tuh berapa duit gua? Saya follower saya tuh sampai 5,6 juta. Lihat sendiri kan. Kenapa? Nah, jelek-jelek karena suara gue bagus kan gitu. Ya jelek-jelek karena suaranya Lesti juga bagus. Gitu lah kira-kira gitu. Ya sudahlah, kita sudahi aja tuh. Ingat, kita memberikan orang berkah itu adalah amal dan terbaik untuk sama-sama kita sebagai insan hamba Tuhan. Saling mengasihi, saling memberikan. Kita tidak bisa berikan uang, ya dari karya kita bisa dimanfaatkan orang untuk mencari kehidupan. Gitulah kira-kira sebagai kita umat yang beragama.